Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Ya, untuk kali ini akan diulang kembali materi tentang pembuatan trase jalan. Ya, nah, masing-masing sudah mendapatkan peta kemarin dengan letak titik yang tentunya berbeda-beda ya. Di sini ada yang posisi A-nya seperti ini ya. Lalu posisi B-nya. Nah, posisi B-nya itu ada dua posisi ya. Ada yang tepat di garis yang panjang ya seperti ini. Ada juga yang posisinya di ujung garis kontur seperti ini ya. Nah, nanti dari titik A ke titik B itu disambungkan dengan membuat garis trase jalan dengan menghubungkan berbagai titik profil ya. Dan diusahakan trase jalan ini minimal membuat satu belokan ya, selain jalan yang lurus juga membuat jalan belokan ya, sesuai dengan ketentuan yang kemarin sudah dijelaskan di ruangan, bahwa untuk jalan lurus maksimal helingnya itu kemiringannya adalah 10% ya, maksimal. Dan untuk belokan itu 5%. Tapi nanti dalam pelaksanaannya, jika Anda sudah berusaha semaksimal mungkin tetapi masih ada hasilnya, masih ada yang di atas 10%, sedikit ya, walaupun selisihnya sedikit, atau 5% sedikit, jangan terlalu jauh, itu masih bisa diperbolehkan. Nah, nanti akan dicontohkan cara pembuatnya, yaitu dengan contoh yang sudah jadi ya. Jadi kalau contohnya langsung kita buat itu akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, nanti akan saya contohkan dengan contoh yang jalan yang sudah jadi. Jadi seperti ini. Nah, ini jalan yang sudah jadi untuk contoh yang satu belokan ya. Ini satu belokan. Posisi B-nya yang di posisi yang ini ya. Di posisi yang ini. Lalu untuk yang posisi B yang satu lagi, nah itu posisi B-nya yang tadi di sini. Nah, ini B-nya yang ini itu ini ya. Contoh jalannya seperti ini. Ini untuk yang satu belokan, ini untuk yang dua belokan ya. Oke. Nah, jadi pertama-tama ya, ini yang paling simpel dalam pengerjaannya. Yang harus diperhatikan adalah hindari areal-areal yang daerah yang curam ya. Cari areal-areal yang kondisinya landai atau agak datar ya. Yang agak datar seperti ini. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah Anda perhatikan dulu ya, Anda rencanakan dulu di mana posisi trase jalan Anda yang akan buat ya, yang akan dibuat. Misalkan seperti ini. Saya akan membuat satu belokan ya menuju titik B. Nah, saya di sini mencari areal yang agak datar. Contohnya seperti ini. Ini agak datar. Ya. Maka saya menarik garis dari titik A ke areal yang datar tadi ya, yang dituju tadi, untuk membuat belokan ke arah titik B ya. Jadi contohnya kalau yang lazimnya itu biasa kemarin Anda melakukannya satu garis ya, satu titik disambung-sambung ya. Nah, tapi untuk lebih praktisnya, untuk mempersingkat waktu, Anda tarik garis dari titik A ya. Tidak perlu dibatasi dulu berapa panjangnya, angkanya berapa, tidak perlu. Tapi Anda kasih titik dulu batasannya di mana ya, belokan Anda di mana. Contohnya, saya akan membelokkan jalan itu di sini. Ya, di areal yang agak datar ya, agak datar dan konturnya melengkung
Jadi memanfaatkan lengkungan dari kontur ini. Ya. Jadi kita kasih titik di sini ya. Lalu kita sambungkan dari titik A ya ke titik yang tadi ditentukan. Kita tarik garis seperti ini. Nah, sampai sini ya. Anda tidak perlu lihat dulu berapa ini jaraknya. Ya, seperti ini. Lalu berikutnya Anda buat belokan ya. Cara membuat belokannya, pertama ambil busur ya. Kita letakkan titik tadi di titik busurnya. Nah, seperti ini. Ini harus 90 derajat dari garis lurus tadi, jalan lurus ya. Seperti ini, kasih tanda arah 90 derajatnya di mana. Nah, seperti ini. Seperti itu, kasih titik, kasih tanda, baru dihubungkan dengan penggaris. Ya. Hubungkan dengan penggaris melewati titik yang tadi ya. Set, seperti itu. Nah, setelah begini jari-jarinya jadi, kita gunakan jangka ya. Kita gunakan jangka. Berapa jari-jari yang akan kita tentukan? Pertama, bisa kita tentukan dulu ya. Kita tentukan dulu berapa jari-jarinya, atau kita tidak tentukan dulu ya. Nanti hasilnya ya. Nanti hasilnya baru kita ukur. Nah, sementara ini kebetulan yang ini saya tentukan dulu, misalkan jari-jarinya di sini 5 cm. 5 cm berarti dia 100 meter. Caranya ya. Karena di sini saya akan membuat satu belokan menuju B ya, tidak membuat belokan lagi. Maka jalan belokannya itu nanti di akhir belokannya kita tujukan langsung ke titik B ya. Jadi caranya seperti ini ya. Kita kasih tanda dulu ya. Nah, batas jangkanya seperti ini, kasih tanda garis, baru kita balik jangkanya, kita buat belokannya seperti ini ya. Terserah Anda, jangan dibatasi juga, nggak masalah. Kita panjang seperti ini ya. Kita buat garis belokan. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu garis belokannya jadi, baru kita letakkan busurnya ya. Kita letakkan busurnya. Kira-kira akhir belokan ini menuju titik B itu dia berada di posisi yang mana ya, seperti ini. Kebetulan akhir belokan yang saya buat untuk menuju titik B itu dia berada posisinya di sini ya. Posisinya di sini. Misalkan Anda kasih tanda di sini ya. Anda kasih tanda di sini, terus kita tarik garis ya, tarik garis seperti ini. Nah, ke batas jangka yang tadi ya, kita tarik garis seperti ini gitu. Nah, setelah itu berarti kan akhir belokan itu di sini ya, akhir belokan di sini. Lalu Anda ukur kemana arah jalan lurus yang akan dibuat ya. Nah, jadi titik ini itu diletakkan pas di batas busur derajatnya seperti ini. Nah, ini 90 derajatnya harus tegak lurus ya, seperti ini. Lalu Anda lihat yang 90 derajatnya posisinya di mana? Dia di sini kan? Kalau dia di sini, berarti kalau ditarik garis ke sini itu arahnya ke arah sana. Berarti masih jauh melewati garis titik B-nya. Ya. Kalau dia melewati titik B-nya, berarti belokannya harus mundur, titiknya dimundurkan. Misalkan titiknya di sini. Nah, seperti ini. Kita tarik garis ya, jari-jarinya sepanjang mungkin, baru kita ukur. Kira-kira benar nggak gitu ya. Nah, kita paskan ini. Kasih tanda di sininya. Nah, lalu kita hubungkan dari titik ini batas akhir belokan. Nah, ternyata jika akhir belokannya kita geser ke belakang, mundurkan, terus kita letakkan di sini, ternyata arah 90 derajatnya itu pas di garis B-nya. Nah, kita garis saja langsung ke garis B-nya. Seperti ini, ya. Nah, seperti ini.
Kita garis sampai titik B. Lalu penempatan titik profilnya gimana? Nanti terakhir ya. Oke. Nah, setelah belokannya jadi, ya, setelah belokannya jadi, nah baru kita hitung dulu belokannya. Berapa persen kemiringannya, ya, berapa persen dengan mengukur berapa derajat alfanya. Alfanya berapa derajat di sini? Ya, kebetulan di sini alfanya adalah totalnya 22. Ya. Alfanya di sini 20, alfanya sama dengan 22 derajat. Jari-jarinya tadi, jari-jarinya adalah 5 cm sama dengan 100 meter. Ya, karena skalanya 1:2000. Ya. Nah, untuk mengetahui jarak jarak belokan ini, ya, jarak datar belokan ini, jarak datar belokan. Ya, jarak datar belokan total ya, itu adalah 22/360 dikali 2 dikali 3,14 dikali 100 sama dengan, kita hitung, 22/360 dikali 2 dikali 3,14 dikali 100. Nah, jarak totalnya itu adalah, jarak datar total itu ada 38,37. Nah, ini total. Nah, karena belokan itu harus dibagi 2 titik profil, ya, dibagi 2 titik profil. Mana tadi? Karena tadi alfanya adalah 22, berarti kalau dibagi 2 menjadi 11 derajat, ya, dibagi 11 jadi 11. Letakkan di sini, baru ditarik garis tengahnya, ya, tarik garis tengahnya. Nah, sehingga jarak masing-masing titik profil di belokan itu, ya, jarak masing-masing di titik profil belokan itu berarti 38,37 dibagi 2 sama dengan 19,18, ya. Jadi jarak masing-masing titik profil belokan ini adalah 19,18, ya, itu. Oke. Lalu untuk menghitung berapa helingnya, Anda tinggal menghitung di sini garis konturnya berapa yang dilewati, ya. Nah, seperti ini. Berapa? Misalkan di sini titik 3 ke 4, ya. Kebetulan ini sudah dikasih titiknya. 3 ke 4 itu kurang lebih 0,8, ya. 0,8 beda tingginya. Nah, berarti untuk H-nya, persennya 0,8 per 19,18. Berapa hasilnya? 0,8 per 19,18. Itu hasilnya adalah 4,1%. Itu masih boleh, ya, di bawah 5%. Nah, sedangkan untuk yang satunya lagi, itu kan posisinya sama, ya, sama. Berarti ini kan 3 ke 4, 4 ke 5. Karena posisi beda tingginya sama, 0,8, berarti tidak usah dihitung lagi, ya. Berarti hasilnya tetap 4,1%, ya. Itu untuk membuat belokan. Nah, lalu untuk membagi-bagi tadi jalan lurusnya,
ya, jalan lurusnya. Kita bagi-bagi aja, terserah ya, terserah Anda berapa. Pokoknya jarak maksimal itu adalah 5 cm ya, 5 cm, dan tidak boleh melebihi melewati konturnya itu tidak boleh melebihi dari 10 kontur jika jaraknya 5 cm ya. Misalkan di sini saya bagi-bagi di sini ya. Terus 6-nya di sini, 7-nya di sini, 8 di sini, 9 di sini, 10 di sini sampai ke B ya. Lalu kita ukur dari A ke 1 berapa? Misalkan dari A ke 1 4 cm ya. Kita masukkan tabel. A ke 1 itu 4 cm sama dengan 80 meter. Maka hellingnya, saya beda tingginya dulu, beda tinggi itu dia berapa yang dilewatinya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, misalkan 6, berapa nih? Kalau tengah-tengah kan 6,5 ya. Berarti kurang lebih 6,2 ya. 6,2 meter. Berarti persen kemiringannya dari A ke 1 itu adalah 6,2 per 80 ya, sama dengan 6,2 per 80 meter itu adalah, ini dikali 100 ya, 7,75%. Ya, seperti itu ya. Begitu terus ya, sampai misalkan 1 ke 2 berapa ya, 2 ke 3 berapa. Nah, begitu juga sama di sini ya. Sini juga sama, terus sampai ke titik B ya, sampai ke titik B. Nah, jika dari Anda ada yang letak posisi B-nya di sini ya, seperti ini, Anda bisa memanfaatkan panjang dari konturnya ini ya. Ya, maka semakin panjang kontur yang dilewati ya, maka hasilnya persennya akan semakin rendah ya. Itu. Nah, ini contoh untuk satu belokan ya. Jadi intinya Anda tentukan dulu di mana Anda akan membuat belokan ya. Diusahakan di areal-areal yang datar atau memanfaatkan dari lengkungan dari garis konturnya ya. Ini untuk kasus yang ini. Nah, bagaimana kalau yang dua belokan? Yang dua belokan itu contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya ya. Kalau dipraktekkan langsung itu butuh waktu lama. Ini jadi di sini kasusnya, kalau yang pertama tadi, nah kita bandingkan. Yang pertama yang ini dia lurus mengikuti garis konturnya ya, mengikuti garis konturnya dari arah sini, pas kebetulan dia di garis kontur. Nah, sedangkan yang satu ini dia memotong garis kontur di bawahnya ya, seperti ini. Ini dua belokan, jadi di sini dia memanfaatkan lengkungan dari garis konturnya ya, memanfaatkan lengkungan garis konturnya sehingga bisa dibuat dua belokan seperti ini ya. Nah, nanti bagi Anda yang sudah selesai tapi pada akhir menuju titik B-nya masih ada persennya di atas 10% ya, selisihnya, tapi jangan terlalu jauh, itu masih bisa dibolehkan. Nanti kita atur di materi berikutnya, yaitu materi penampang memanjang. Itu nanti bisa dirubah-rubah ya, nanti bisa dirubah-rubah dengan resiko yang ada ya. Oke, ini contoh yang satu belokan dan yang dua belokan. Proses pengerjaannya sama, mau yang satu belokan atau dua belokan ya. Oke, itu. Nah,
berikutnya berikutnya contoh yang posisi titik B-nya di sini ya, pas di ujung belokan konturnya ya. Nah, ini contohnya ini ya. Jadi seperti ini contohnya. Ini yang satu belokannya ya, di sini. Satu belokannya di sini. Saya di sini langsung menarik garis lurus, jalan lurusnya dari A ke titik profil 7 ini ya. Jadi tarik aja garis dulu ya. Baru Anda buat belokan langsung menuju ke titik B. Nah, untuk yang dua belokan sama seperti yang contoh yang pertama tadi. Jadi memanfaatkan lengkungan dari garis konturnya di sini. Nah, ini memanfaatkan areal yang agak datar untuk membelokkan trase jalannya. Ya. Oke ya. Mudah-mudahan Anda bisa mencobanya. Dan jika Anda sampai mentok, Anda boleh mengikuti contoh yang ada di sini. Anda tinggal menggeser-geser garisnya saja. Ya. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan. Kekurangannya mohon dimaafkan ya. Mudah-mudahan Anda selesai ya. Jadi Anda jangan ragu kalau masih ada selisih angka, misalkan melebihi 10, atau 11, itu Anda teruskan aja dulu. Nanti kita lihat di materi berikutnya. Bisa dirubah di materi berikutnya dengan konsekuensi yang ada nanti ya. Oke, demikian untuk materi pembuatan trase jalan ya. Nanti dilanjut ke materi yang berikutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.